Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiya Yaksa Mahadi, NIM 918030012, Prodi Agribisnis Angkatan 2018. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tugas 6 dan 7 pertanian berkelanjutan. Adapun pokok-pokok yang akan saya jelaskan yaitu tentang manfaat bahan alami petani Kalbar terapkan pertanian rumah tangga lingkungan. Produk pertanian yang aman dikonsumsi dan berdaya saing sudah menjadi kebutuhan. Hal ini mengingat semakin meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dengan mengonsumsi pangan sehat dan aman konsumsi. Pangan yang sehat dan bergizi dapat diproduksi dengan manfaat bahan-bahan alami atau lokal atau yang dikenal sebagai pertanian organik. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen dan tidak merusak lingkungan. Dan poin kedua yaitu pertahanan alami pada tumbuhan. Secara evolusi, tumbuhan telah mengembangkan bahan kimia sebagai alat pertahanan alami terhadap penganggungnya. Tumbuhan mengandung banyak bahan kimia yang merupakan metabolit sekunder dan digunakan oleh tumbuhan sebagai alat pertahanan dari serangan organisme pengganggu. Poin ketiga yaitu keuntungan menggunakan pestisida nabati. Beberapa keuntungan atau kelebihan penggunaan pestisida nabati secara khusus dibandingkan dengan pestisida konvensional adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai sifat kerja atau mode of action yang unik yaitu tidak meracuni atau non-toksin. 2. Mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan, secara relatif aman bagi manusia dan hewan peliharaan karena residunya mudah hilang. 3. Penggunaannya dalam jumlah atau dosis yang kecil atau rendah. 4. Mudah diperoleh di alam, contohnya di Indonesia sangat banyak jenis tumbuhan penghasil pestisida nabati. Dan yang terakhir, cara pembuatannya relatif mudah dan secara sosial ekonomi penggunaannya menguntungkan bagi petani kecil di negara-negara berkembang. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pestisida alami. 1. Akar tuba atau tuba akar atau tuba balet. 2. Akar angas-angas. 3. Bawang putih. 4. Belimbing buluh. 5. Brenuk atau maja atau labu kayu. 6. Cengkeh. 7. Durian. 8. Jarak pagar. 9. Jengkol. 10. Jeruk purut. 11. Kacang panjang. Putung rokok sangat sering menjadi sampah yang diabaikan karena ukurannya yang kecil. Putung rokok seringkali dibuang sembarang dan mengotori lingkungan. Sementara itu, apabila dilihat dari segi nilai manfaat, sampah putung rokok ini sebenarnya memiliki potensi yang bisa diimplementasikan kepada masyarakat, terutama petani. Hal ini berkaitan dengan perawatan tanaman yang harus diberikan pestisida atau pembasmi hama secara rutin. Petani sering menggunakan pestisida kimia, namun penggunaan secara terus-menerus dapat menimbulkan bahaya tersendiri. Selain tidak ramah lingkungan dan harga yang mahal, pestisida kimia dapat ikut membunuh musuh alami hama tanaman, serta dapat menyebabkan penumpukan residu kimia dalam hasil panen sehingga akan berbahaya bagi kesehatan. Poin selanjutnya itu positif negatif pengguna pestisida nabati atau alami. Dilihat dari sisi positif, memang pengguna pestisida organik berbahan ekstrak tanaman alami tersebut memang sangat banyak. Salah satunya adalah tidak meninggalkan endapan atau residu pada tanah dan tanaman sehingga hasil panen tanaman yang diberikan pestisida alami tersebut terjamin aman dikonsumsi. Berikut beberapa nilai positif pengguna pestisida nabati. Yaitu 1. Lebih ekonomis karena menggunakan bahan alami yang mudah didapat dengan nilai materi yang rendah. 2. Proses teknologi pembuatannya pun cukup murah dan mudah karena menggunakan peralatan teknologi sederhana dan seadanya. 3. Ramah lingkungan karena bahan organik yang mudah diserap tanah dan tidak meninggalkan residu berbahaya pada tanah sehingga makhluk hidup lain seperti binatang, ternak yang hidup di sekitar tanah bekas pestisida tidak dibubuhi tidak akan terganggu. Bahan pupuk guano. 1. Kotoran kelelawar. 2. EM4.
3. Air. 4. Terpal. Berikut ini adalah manfaat yang dapat diperoleh dari pupuk guano, yaitu 1. Mengandung banyak sekali fosfor dan nitrogen yang sangat baik untuk kesuburan tanaman. 2. Mengatur bakteri merugikan di dalam tanah. 3. Bagus untuk digunakan sebagai aktivator pembuatan kompas sendiri. 4. Bagus untuk membuat tanaman mudah menyerap zat baik dalam pupuk. 5. Karena mengandung 40% material organik, pupuk ini dapat memperkaya struktur tanah. 6. Terdapat bakteri flora yang bermanfaat sebagai fungisida alami. Beberapa jenis pupuk alami yang belum bisa digunakan oleh masyarakat umum, seperti air cucian beras, rendaman kulit bawang merah, bubuk kayu manis, air darah cuci ikan atau daging, kulit bahan pisang, kulit kacang tanah, dan cangkang telur dan air rebus telur. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya produk pangan yang ramah lingkungan, organik, dan murah. Oleh karena itu, tidak sedikit ada yang berinisiatif untuk bertani di rumah. Beberapa sistem yang dapat dilakukan di lingkungan perkotaan yang terkenal padat dan minim lahan adalah vertikultur, aeroponik, dan hidroponik. Bahan bercocok tanam di pekarangan rumah juga dapat dilakukan. Dengan demikian, saya dapat menarik kesimpulan, yaitu produk pertanian yang aman konsumsi dan berdaya saing sudah menjadi kebutuhan karena mengingat semakin meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan mengonsumsi pangan sehat dan aman. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen. Itulah hasil revisi tugas 6 dan 7 pertanian berkelanjutan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.